Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas video part 2, 32 soal ulangan harian dan persiapan PTS Ganjil Matematika untuk kelas 8 SMP. Bab yang akan kita bahas pada video kali ini adalah koordinat Kartesius. Soal yang ada pada video ini mengacu pada referensi buku, yaitu penerbit Erlangga, LKS Galileo, dan Platinum. Semoga soal-soal yang tertera pada video ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman Anda. Untuk soal nomor 1 sampai 5 menggunakan bidang koordinat gambar ini ya. Nomor 1, titik yang ordinatnya 0 adalah ordinat itu artinya Y-nya bernilai 0. Kita cek dari titik A. Titik A posisinya di sini, koordinatnya adalah negatif 5,0. Di mana negatif 5 ini berperan sebagai X, kemudian 0 berperan sebagai Y. Nah, ternyata sudah sesuai ya. Sesuai dengan permintaan soal nomor 1, Y-nya bernilai 0. Maka jawabannya A. Nomor 2, titik yang nilai absisnya 3 kali ordinatnya adalah absis itu artinya X, ordinat itu artinya Y, berarti X sama dengan 3 kali Y. Kita cek pada titik A, apakah negatif 5 3 kali dari 0? Ternyata salah ya. Kemudian kita cek titik C, yaitu 0,4. Apakah 0 3 kali lipat dari 4? Ternyata salah ya, berarti bukan titik C. Kemudian titik E. Koordinat titik E adalah 6,2. Apakah 6 diperoleh dari 3 kali 2? Ternyata benar ya, berarti jawabannya C. Nomor 3, titik-titik di bawah ini nilai absisnya lebih kecil dari ordinatnya. Kecuali berarti keempat jawaban ini, salah satunya itu tidak memenuhi keterangan di mana X lebih kecil daripada Y. Artinya kita cari yang X-nya lebih dari Y. Karena di sini ada kata-kata kecuali. Berarti kita cari ya. Untuk titik A, yaitu negatif 5,0, ternyata X-nya lebih kecil dari Y. Berarti bukan itu yang kita cari. Kemudian titik C, 0,4. Ini juga lebih kecil ya, yang kita butuhkan adalah lebih besar X-nya. Kemudian titik F, 3, negatif 3. X-nya 3, Y-nya negatif 3. Nah ini benar ya, karena yang ditanyakan adalah kecuali, berarti kita cari X-nya yang lebih besar daripada Y-nya. Jadi jawabannya C. Nomor 4, jika titik C, D, dan E dihubungkan dengan suatu titik akan membentuk persegi panjang. Titik yang dimaksud adalah, berarti kita tarik garis C ke D, D ke E, kemudian kita pilih dari keempat jawaban ini yang benar, ternyata poin C yaitu 4,0 di sini titiknya. Sehingga kalau kita tarik garis, maka akan membentuk persegi panjang sesuai dengan permintaan soal nomor 4. Jadi benar jawabannya C. Nomor 5, titik yang absis dan ordinatnya berlawanan adalah, kita cek titik E ya, 6,2. Nah ini tidak berlawanan karena sama-sama positif. Kemudian titik F, 3, negatif 3. Nah ini saling berlawanan, satunya positif, satunya negatif. Berarti jawabannya B. Nomor 6, segitiga ABC sama kaki dengan AB sama dengan AC. Jika koordinat titik A adalah 5,5, kemudian B 2,1, koordinat titik C adalah, agar membentuk segitiga sama kaki, berarti posisikan titik C di 8,1. Sehingga akan membentuk segitiga sama kaki, di mana AB sama dengan AC. Jadi koordinat titik C-nya adalah 8,1. Selanjutnya nomor 7, koordinat titik P negatif 1,3, Q 1,1, R 5,3, kemudian S 1,5. Jika dihubungkan akan membentuk bangun layang-layang. Nomor 8, titik berikut yang berada di kuadran 3 adalah, kita cek koordinat pada masing-masing kuadran, ciri-cirinya seperti apa. Kuadran 3 itu ciri-cirinya X-nya negatif, Y-nya negatif. Berarti jawaban yang benar adalah negatif 3, negatif 6, yaitu poin D. Lanjut, titik 10, negatif 9 terletak di kuadran. Kalau kita cek titik ini, X-nya positif dan Y-nya negatif. Berarti termasuk kuadran yang keempat. Jawabannya D. Nomor 10, pernyataan berikut ini yang benar mengenai titik negatif 2, negatif 1 adalah, kita cek poin A. Apakah berjarak satu satuan dari sumbu X? Ternyata benar ya,
Karena ini sumbu X, berarti jaraknya cuma satu satuan. Jadi jawabannya adalah poin A. Atau cara cepatnya, kalau yang ditanyakan itu adalah jarak ke sumbu X, maka yang diperhatikan adalah nilai Y-nya. Sedangkan tanda negatifnya diabaikan, karena kita berbicara tentang jarak. Nomor 11. Sebuah titik terletak di kuadran 2, berjarak 4 satuan dari sumbu X dan 4 satuan dari sumbu Y. Koordinat titik tersebut adalah, ciri-ciri pada kuadran 2, koordinatnya adalah X-nya negatif dan Y-nya positif. Berarti bukan poin A, bukan poin D. Berarti ada dua kemungkinan yang benar, yaitu poin B atau poin C. Kita cek jaraknya, 4 satuan dari sumbu X. Berarti ini letakkan di Y. 8 satuan dari sumbu Y, berarti ini letakkan di X. Dengan syarat nilai negatifnya menyesuaikan dengan kuadrannya. Jadi jawaban yang benar adalah negatif 8,4. Jawabannya C. Nomor 12. Titik M berada di kuadran 3, berjarak 5 satuan dari sumbu X dan 6 satuan dari sumbu Y. Koordinat titik M adalah, kita cek di sini, koordinat pada kuadran ketiga itu ciri-cirinya X-nya bernilai negatif dan Y-nya juga negatif. Berarti bukan poin A, bukan poin C, bukan poin D. Jadi yang benar hanya poin B, negatif 6, negatif 5. Nomor 13. Titik P berada 4 satuan ke kiri. Ini artinya negatif. 3 satuan ke bawah, ini juga negatif. Terhadap titik asal. Titik asal itu adalah 0,0. Koordinat titik P adalah, karena ke kiri negatif dan ke bawah negatif, berarti koordinatnya adalah negatif 4, negatif 3. Jadi jawaban yang benar adalah poin D. Nomor 14. Jika A, B berada pada kuadran 4, maka B, A berada di kuadran. Oke, kita cek ciri-ciri pada kuadran 4, itu X-nya positif, Y-nya negatif. Berarti sebenarnya A, B ini adalah A-nya positif dan B-nya negatif. Kemudian yang ditanyakan adalah ditukar. B-nya yang bernilai negatif di depan, A-nya positif, ya. Berarti posisinya terletak pada kuadran kedua. X-nya negatif, Y-nya positif. Ini bertindak sebagai X, ini bertindak sebagai Y. Jadi jawabannya B, kuadran 2. Nomor 15. Jika titik P, Q terletak pada kuadran 3, maka titik negatif P, Q terletak pada kuadran. Kita cek kuadran ketiga, ciri-cirinya adalah X-nya bernilai negatif, Y-nya juga bernilai negatif. Berarti P ini adalah bilangan negatif, Q juga bilangan negatif. Yang ditanyakan negatif P. Berarti kalau negatif ketemu negatif, dia akan berubah menjadi positif, sedangkan Q tetap negatif. Jadi posisinya terletak pada kuadran 4. P-nya positif sebagai X dan Y-nya bernilai negatif. Di sini nilainya adalah negatif Q. Jadi jawaban yang benar adalah poin D. Nomor 16. Titik K yang berada 4 satuan ke kanan berarti positif, 2 satuan ke bawah berarti negatif. Terhadap titik asal yaitu 0,0 berada pada kuadran. Berarti titik K yang dimaksud adalah positif 4, negatif 2. Nah, ciri-ciri ini sesuai dengan posisi kuadran yang keempat. X-nya positif, kemudian Y-nya bernilai negatif. Jadi jawabannya D, kuadran 4. Nomor 17. Titik A dan B koordinatnya sebagai berikut. Posisi titik B terhadap titik A adalah, untuk mencari posisi titik terhadap titik tertentu, maka kita bisa langsung kurangi ya. Karena ini titik B terhadap A, berarti tinggal dikurangi. Depan kurangi depan, belakang kurangi belakang. 3 dikurangi negatif 4, kemudian 6 dikurangi 1. Ini berubah menjadi positif ya. 3 ditambah 4 berarti 7, 6 dikurangi 1 berarti 5. Jadi jawabannya adalah 7 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas, yaitu poin
A yang benar. Nomor 18. Titik P dan titik Q sebagai berikut. Koordinat titik Q terhadap P adalah, berarti tinggal dikurangi ya. Karena ini ditanyakan koordinat titik Q terhadap P, berarti depan kurangi depan, belakang kurangi belakang. Dimulai dari Q-nya dulu ya. Berarti negatif 1 dikurangi dengan 3, kemudian 2 dikurangi dengan negatif 4. Negatif 1 dikurangi 3 negatif 4, kemudian ini berubah menjadi positif. 2 tambah 4 hasilnya 6. Jadi koordinatnya adalah negatif 4,6, yaitu poin B. Nomor 19. Titik B berada 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah terhadap titik A. Berarti untuk posisi X-nya, karena di sini mintanya 4 satuan ke kanan, berarti kita tambah 4. Kemudian Y-nya mintanya 3 satuan ke bawah, berarti dikurangi dengan 3. Negatif 1 ditambah 4 hasilnya 3. Kemudian negatif 2 ditambah negatif 3 hasilnya adalah negatif 5. Jadi koordinatnya 3, negatif 5, yaitu poin D. Nomor 20. Persegi panjang PQRS mempunyai koordinat titik P negatif 3,1, Q negatif 3,5, S 5,1. Berarti koordinat titik R yang benar adalah 5,5. Karena kalau dihubungkan ini akan menjadi persegi panjang yang sesuai. Jadi jawabannya A. Nomor 21. Segitiga ABC, siku-siku di A, di mana titik koordinat A-nya adalah 4, negatif 5 dan sama kaki. Jika koordinat titik B-nya adalah 4,1, maka koordinat titik C adalah, berarti ada 2 poinnya di sini, harus siku-siku dan harus sama kaki. Kita uji poin A, negatif 10, negatif 5. Kalau kita letakkan titik C-nya di sini, benar membentuk siku-siku tapi tidak sama kaki. Karena sisi ini lebih panjang daripada sisi yang lain, tidak ada yang sama. Berarti bukan poin A. Poin B, 10,5. Kalau seandainya 10,5 kita letakkan di sini, maka tidak akan menjadi segitiga siku-siku. Berarti bukan poin B. Poin C, negatif 2, negatif 5. Nah ini benar ya. Kalau kita hubungkan, ini akan membentuk segitiga siku-siku sekaligus akan sama kaki. Nah ini panjangnya sama ya. Jadi jawaban yang benar adalah poin C. Nomor 22. Garis vertikal pada bidang koordinat kartesius disebut. Yang vertikal itu sumbu Y ya. Jadi jawabannya B. Nomor 23. Titik A negatif 3,4 merupakan titik koordinat yang berada pada kuadran. Kita cek ciri-cirinya. X-nya negatif, Y-nya positif. Berarti sesuai dengan kuadran 2 ya. Jawabannya B. Nomor 24. Koordinat titik K yang memiliki ordinat 3 dan absis negatif 5 adalah, kita harus ingat bahwa absis itu maksudnya X-nya, ordinat itu maksudnya Y-nya. Berarti titik yang dimaksud adalah negatif 5,3, yaitu poin B. Diketahui titik-titik berikut ini. Di antara titik-titik di atas, titik yang terletak pada kuadran 4 adalah, ciri-cirinya X-nya harus positif dan Y-nya negatif. Berarti jawaban yang sesuai hanya 2 dan 4, yaitu poin C. Nomor 26. Koordinat titik berikut yang berada di atas sumbu X adalah, koordinat di atas sumbu X itu artinya Y-nya kita cari yang positif. Adalah poin D, negatif 1,5. Karena di sini posisinya Y-nya bernilai positif, sedangkan yang lainnya negatif. Nomor 27. Koordinat titik di atas yang benar adalah, dari 4 jawaban yang ada, jawaban yang benar adalah titik C, yaitu negatif 3, negatif 3. Ke kiri 3 kotak, ke bawah 3 kotak. Sedangkan yang lainnya salah. Jadi jawabannya poin C. Nomor 28. Koordinat titik R berada di tengah garis PQ. Di mana PQ-nya sudah diketahui ya. Masing-masing koordinatnya. Berarti koordinat titik R bisa dicari dengan rumus. Tinggal X yang kita tambahkan kemudian bagi 2.
Y-nya juga kita tambahkan, kemudian kita bagi 2. Berarti koordinat titik R bisa dicari dengan cara negatif 2 ditambah 4, hasilnya dibagi 2. Kemudian 5 ditambah negatif 11, kemudian hasilnya dibagi 2. Negatif 2 ditambah 4 hasilnya 2, dibagi 2, berarti hasilnya 1. 5 ditambah negatif 11 negatif 6, dibagi 2, hasilnya negatif 3. Jadi jawaban yang sesuai poin C. Nomor 29, jarak titik 3, negatif 5 terhadap titik acuan 0,1 adalah, berarti tinggal dikurangi saja ya. Depan kurangi depan, belakang kurangi belakang. Berarti 3 dikurangi 0, kemudian negatif 5 dikurangi 1. 3 dikurangi 0, 3, negatif 5 dikurangi 1, negatif 6. Jadi, maksud dari hasil ini adalah 3 langkah ke kanan dan 6 langkah ke bawah. Karena ini sebagai X, ini sebagai Y. Jadi kalau X itu kanan kiri, Y itu atas bawah. Jawaban yang benar poin B. Nomor 30, jarak titik negatif 3,5 terhadap sumbu X adalah, kata kuncinya kalau kita mencari jarak terhadap sumbu X, cukup dilihat nilai Y-nya saja. Nah, kebetulan di sini nilai Y-nya adalah positif 5. Berarti jaraknya adalah 5 satuan, yaitu poin C. Kalau ditanyakan terhadap sumbu Y, berarti yang dilihat adalah yang depan, yaitu 3 satuan ini ya. Nomor 31, luas dari bangun yang dibentuk oleh titik-titik berikut ini adalah, kita cek titik A, 3,6, B, 3,1, C, negatif 1,2, negatif 2, dan D, negatif 1,3. Kalau kita hubungkan ternyata menjadi jajar genjang, di mana luasnya alas kali tinggi. Alasnya 5 langkah, 1, 2, 3, 4, 5. Tingginya 4 langkah ya, 1, 2, 3, 4. Berarti 5 kali 4 hasilnya 20 satuan luas. Jawabannya C. Yang terakhir, nomor 32. Diketahui titik A, B, dan C. Ini kalau dihubungkan dengan titik D akan membentuk jajar genjang. Tapi koordinat titiknya belum diketahui. Berarti kita masukkan dulu ya. Titik A-nya 6,1, B-nya 7,4, dan C-nya adalah 2,4. Dari keempat jawaban yang ada ini, jawaban yang sesuai adalah poin A, yaitu 1,1 sebagai titik D-nya. Kenapa? Karena di sini sudah membentuk jajar genjang sesuai dengan permintaan soal. Jadi jawabannya A. Baik, teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan 32 soal untuk koordinat kartesius. Semoga semakin memantapkan pemahaman Anda untuk persiapan ulangan harian maupun PTS ganjil. Bagi Anda yang tertarik untuk memiliki file PPT ini tanpa jawaban agar Anda bisa berlatih secara mandiri, silakan klik di link description ya. Nanti akan terhubung ke Google Drive untuk mendownload soal dalam bentuk PowerPoint. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak sudah melihat video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Kita ketemu insya Allah pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.